Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. 91,1 Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Alhamdulillah, generasi Robbani dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menemani hari ini dengan suasana yang insya Allah penuh berkah dan tentunya dengan suasana menggali ilmu yang bermanfaat. Saat ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, generasi Robbani, bagi Anda yang ingin berinteraktif melalui layanan WhatsApp di 0812 7333 5531 0812 7333 5531 dengan tema kemudahan dalam beragama, segmen kedua. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita silakan kepada Ustadz untuk memberi kajian duha kita pada pagi hari ini. Fadhol Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar di Robbani dimanapun berada, ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur pada pagi yang penuh berkah ini, kita dimudahkan untuk belajar, kita dimudahkan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang baik dan positif insya Allah. Mudah-mudahan waktu-waktu kita senantiasa bernilai ibadah. Amin. Amin. Ikhwati fillah, kita akan kembali melanjutkan tema yang sudah kita bahas lalu, bentuk-bentuk kemudahan di dalam agama Islam. Dulu kita katakan bahwa agama Islam sebuah agama yang sangat sempurna, universal, komprehensif, yang memberikan solusi untuk berbagai persoalan dalam berbagai lini dalam kehidupan kita. Dan kita juga tahu bahwa terkadang dalam melaksanakan aturan-aturan Allah, kita mengalami hal-hal yang keadaan-keadaan yang tidak seperti biasanya. Untuk kondisi-kondisi seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan di dalam beragama. Ada 7 bentuk kemudahan dalam beragama itu. 4 sudah kita bahas, atau tepatnya 3 sudah kita bahas secara sempurna. Juga sudah kita awali pembahasannya pada minggu yang lalu, tapi insya Allah pada minggu ini kita akan memulainya dari poin yang keempat. Sebelum itu kita ingatkan kembali dengan 3 bentuk keringanan atau takhfif dalam agama yang sudah kita bahas. Itu ada namanya takhfif isqat, keringanan dalam bentuk menggugurkan hukum. Ada lagi takhfif tangkis,
keringanan dalam bentuk mengurangi beban. Ada lagi takhfif ibdal, keringanan dalam bentuk mengganti. Jadi tidak gugur hukum itu bagi dia, tidak dilaksanakan bagi dia, tapi diganti dengan hukum atau cara yang lebih mudah. Dulu sudah banyak contoh yang kita sampaikan, bahkan termasuk contoh yang benar-benar kita hadapi hari ini, adanya hukum-hukum yang gugur dalam menghadapi keadaan kita hari ini. Dulu contoh yang kita angkat seperti gugurnya hukum berjamaah atau hukum Jumat, karena dikhawatirkan, ini khusus bagi yang di zona merah, yang paling utama sekali tentu saja karena untuk menjaga diri agar diri tetap terpelihara. Karena hifzun nafs, menjaga diri, itu adalah sesuatu yang merupakan daruriyat, itu yang asasi, itu yang utama di dalam beragama. Namun di sini ada yang perlu diberikan penjelasan, karena ada yang mencoba untuk mempertanyakan begini. Apakah ketika berbenturan antara agama dengan diri, lalu kita lebih mengedepankan diri untuk menjaga diri? Bukankah ad-daruriyatul khamsah yang paling utama itu yang pertama sekali adalah agama? Sehingga sebahagian malah cenderung ingin mengatakan agama harus lebih dikedepankan daripada kepentingan diri. Ini yang mungkin perlu untuk kita berikan penjelasan di awal sebelum kita masuk pada bagian-bagian atau bentuk-bentuk kemudahan poin-poin yang memang hifzuddin itu yang paling utama. Agama harus terpelihara. Kalau seandainya antara agama dengan diri itu sama-sama berada dalam posisi daruriyat persoalannya, berada dalam satu posisi, maka benar agama yang kita dahulukan daripada kepentingan diri. Itulah sebabnya kenapa jihad itu dianjurkan padahal konsekuensinya adalah mati. Orang kalau berjihad konsekuensinya adalah mati. Untuk apa? Untuk menjaga agama. Jadi kalau masalahnya ada pada dua-duanya berada pada daruriyat, yang agamanya daruriyat juga, yang nafsnya juga daruriyat, maka yang harus kita kedepankan memang adalah agama. Sehingga biarlah mati jiwa ini asal agama tetap bertahan. Karena agama harus dikedepankan. Tetapi lain halnya nanti ketika persoalan yang agama ini tidak masuk ke dalam hal yang daruriyat. Karena agama sendiri ada nanti yang daruriyatnya, ada yang hajiyatnya, ada yang tahsiniyatnya. Nah, yang jiwa juga nanti ada yang daruriyatnya, ada yang hajiyatnya, dan ada yang tahsiniyatnya. Nah, persoalan sholat berjamaah itu kan dari segi hukum kita bisa lihat. Dari segi hukum kita bisa melihat bahwa mayoritas ulama itu mengatakan adalah sunnah muakkadah, walaupun ada sebagian yang mengatakan wajib. Tetapi ketika tidak dikerjakan secara berjamaah bukan berarti sholatnya hilang. Berarti dia bukan berada pada posisi daruriyat. Sedangkan untuk jiwa, kekhawatiran hilangnya jiwa, hilangnya nyawa dikarenakan oleh virus, karena banyak yang meninggal gara-gara itu. Kalau tidak berhati-hati, berarti dia berada pada posisi daruriyat. Nah, oleh karena itu dalam hal-hal yang seperti ini jiwa atau diri mesti dikedepankan. Oleh karena itu adanya takhfif, adanya keringanan-keringanan dalam beragama itu sesungguhnya menggambarkan bahwa betapa agama ini sangat sempurna dalam mengatur hukum. Karena dipilah-pilah dia. Ketika persoalan agamanya tidak masuk dalam kategori hal yang daruriyat, karena ada masalah furu'.
Ada usul, ada furu'. Maka jangan kita mengedepankan yang furu'. Tetap kita harus lebih mengedepankan yang usul atau yang mengedepankan yang dururiyah. Kita bisa lihat dalam berbagai riwayat yang ada. Dulu juga sudah pernah kita sampaikan contoh ini. Ada dulu di antara sahabat saat dia mengerjakan ibadah sholat, tiba-tiba ontanya lepas dan lari. Dia tinggalkan sholatnya gara-gara mengejar onta yang lari. Di antara sahabat ketika itu ada yang sedikit agak memandang sinis terhadap apa yang dia lakukan. Masa gara-gara onta sholat ditinggalkan? Nah, ternyata sampai persoalannya kepada Rasulullah SAW, Rasul tidak justru mempersoalkan apa yang dia lakukan, karena dia punya alasan bahwa kendaraan satu-satunya untuk pulang adalah itu, dan dia tinggal dari wilayah kota, dari wilayah Madinah. Seandainya dia tidak punya kendaraan, dia di malam itu tidak akan bisa kembali kepada keluarganya. Nah, jadi apakah dia sedang melalaikan sholat? Tidak. Karena dalam hal ini memang bukan agama yang dikedepankan, tetapi ada hal lain yang perlu dia untuk jaga demi kepentingan diri. Dan contoh juga akan sangat banyak dalam kajian-kajian usul fikih. Itu dikatakan seandainya ada sekelompok orang yang sedang sholat berjamaah, lalu ada orang minta tolong, mungkin rumah kebakaran atau orang minta tolong untuk sesuatu hal, boleh dia untuk memutuskan sholatnya sementara, kemudian dia mau menolong. Daripada dia melanjutkan ibadah sholatnya baru ditolong, jangan-jangan selesai salam, rumah juga sudah wassalam. Selesai dia salam, rumah sudah habis kebakaran. Nah, beginilah agama mengatur dalam persoalan ini. Jadi dalam masalah takhfif bukan berarti mengabaikan agama. Benar, agama adalah sesuatu yang paling utama. Tapi ketika agama itu berhubungan dengan hal-hal yang furu', sementara di satu sisi jiwa berhubungan dengan hal-hal yang usul, maka hifdzun nafs itu akan lebih diutamakan. Sama juga dengan seorang dokter yang melayani seorang pasien yang berbeda jenis. Katakanlah ada ibu melahirkan, kemudian dokternya laki-laki, bukankah dia akan melanggar agamanya sendiri? Karena agama melarang untuk memandang aurat atau memegang aurat, menyentuh. Sekarang dia melanggar agamanya untuk menjaga diri. Apakah berarti dia tidak mengindahkan aturan agama? Persoalannya tidak ada di situ. Karena agama tidak akan hilang dengan pelanggaran dia tadi. Seandainya satu perbuatan membuat agama kita akan hancur dan hilang, itu benar. Maka agama harus kita kedepankan. Oleh ini memang perlu untuk dipahami secara baik agar kita sampai kepada pemahaman yang sebenarnya. Baik, ikhwati fillah, kita kembali kepada poin-poin yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kemudahan di dalam beragama. Yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah takhfif takdim, keringanan dalam bentuk mendahulukan. Ini sudah kita contohkan, sholat jamaah yang boleh ditakdim sehingga belum masuk waktunya sudah boleh dilaksanakan dikarenakan oleh dia dalam keadaan safar atau bahkan ada alasan yang lain. Karena untuk jamak nampaknya memang bukan safar saja alasannya. Dulu Rasulullah SAW pernah menjamak Isya ke Maghrib, jamaknya jamak takdim, karena memang cuaca yang begitu buruk, dikhawatirkan hujan akan pasti turun. Lalu Nabi khawatir kalau mereka habis Maghrib pulang, lalu hujan turun, niscaya mereka akan kesulitan untuk melaksanakan Isya berjamaah di masjid. Nah, maka Nabi mengajak waktu itu untuk menjamak antara Isya dengan Maghrib di waktu Maghrib. Namanya jamak takdim, disebabkan oleh hujan.
dikarenakan hujan itu, maka dibolehkan jamak. Kita tahulah keadaan dulu bagaimana kalau seandainya sudah hujan, karena bisa juga dipertanyakan, apakah hari ini gara-gara hujan kita boleh menjamak? Karena kita tidak boleh juga memudah-mudahkan hukum. Ada orang rumahnya di samping masjid, karena hujan dijamaknya. Lagi pula fasilitas seperti kendaraan atau payung dan lain sebagainya, itu sudah bisa kita temukan. Maka tidak mesti juga dengan alasan hujan lalu tiba-tiba kita menjamak, karena dihubungkan kepada masyaqqah yang dialami. Maka al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Kalau untuk qasar memang harus safar. Kalau jamak itu tidak mesti dalam keadaan safar. Ada alasan lain yang membolehkan untuk jamak. Baik, dulu kita juga sebutkan mendahulukan pembayaran zakat. Di mana para ulama sudah memberikan hukum-hukum dalam persoalan ini. Jumhur ulama, khususnya untuk zakatul mal, untuk zakat harta, mayoritas membolehkan untuk menyegerakan pembayarannya asalkan nisabnya memang sudah sampai. Yang sedikit agak berbeda dalam persoalan ini adalah Imam Malik. Dia tidak pula mutlak mengatakan tidak boleh, seandainya jarak mendahulukan itu dalam waktu yang tidak lama, maka beliau tetap membolehkan. Sebagian dari Malikiyah itu ya berarti pengikut mazhab Malik. Karena beda antara Imam Malik dan Malikiyah. Kalau Imam Malik itu orangnya, tapi kalau Malikiyah adalah orang-orang yang pro atau pembela mazhab Imam Malik, mengatakan walaupun dibolehkan tapi masuk dalam kategori makruh. Begitu yang disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang kelima. Bentuk keringanan dalam beragama yang kelima itu disebut dengan takhfif takhir. Kemudahan dalam bentuk menunda. Kemudahan dalam bentuk menunda. Jadi uslub kemudahan itu dengan cara menunda pelaksanaannya. Kalau takdim tadi mendahulukan. Kalau takdim tadi ada contoh sholat jamak takdim, untuk takhir juga ada contohnya sholat jamak takhir. Jadi lawannya. Kalau takhir berarti kalau maghrib sama isya, maka mengerjakan sholat maghrib di waktu sholat isya. Seperti orang yang safar. Karena memang pas kalau kita contohkan dalam persoalan safar, itu yang terkandung jamak dan qasar. Orang atau kendaraan sulit untuk berhenti pada waktu maghrib, atau mungkin belum ada tempat berhenti di waktu maghrib, atau mungkin tempat yang biasa dia berhenti, karena kadang orang mencari tempat di mana dia biasa berhenti. Apalagi kalau pakai kendaraan umum, otomatis semua penumpang akan mengikuti sopirnya. Ada tempat yang mana biasa dia berhenti, pas masuk waktu maghrib belum sampai tempat yang biasa itu. Sekarang diteruskan perjalanannya sampai nanti masuk pula waktu isya, barulah dia berhenti di sana. Bolehkah dia mengerjakan maghrib di waktu isya? Jawabannya boleh. Itulah yang disebut dengan jamak takhir. Kalau asar dengan zuhur, karena dalam persoalan jamak itu sholat siang digabungkan dengan sholat siang, dan sholat malam digabungkan dengan sholat malam. Maka zuhur kawannya adalah asar dan maghrib kawannya adalah isya. Tidak boleh dijamak asar dengan maghrib. Kenapa tidak boleh? Karena asar waktu siang, maghrib waktu malam. Jadi tidak digabung waktu siang dan waktu malam. Bagaimana kalau sifatnya kondisional? Kondisional yang dimaksud itu ya ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita tidak bisa menghindar, ternyata kita mengerjakan
dua waktu pada dua sholat yang berbeda waktu tadi dalam waktu yang sama. Kalau memang keadaan yang menuntut, ya boleh buat. Itu pun terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Khandaq, Ghazwatul Ahzab. Datanglah waktu itu Umar bin Al-Khattab mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, sagalatnil Yahud. Orang Yahudi itu benar-benar menyibukkan saya dan saya belum sholat asar. Dan ketika itu sudah mau masuk waktu maghrib. Kata Rasul, saya pun belum. Ternyata Rasul ketika itu juga belum sholat. Maka sholatlah mereka asar di waktu maghrib, lalu kemudian baru mereka mengerjakan maghribnya. Hadis tadi juga sebagai landasan oleh para ulama mayoritas untuk mengatakan bahwa kalau seandainya kita itu sholat mana yang harus kita dahulukan. Umpamanya kita jamak takhir antara asar dengan zuhur di waktu asar. Zuhurkah dulu atau asar? Kita jamak takhir pula maghrib sama isya di waktu isya. Maghribkah dulu? Berdasarkan riwayat yang tadi, itu yang paling diutamakan adalah tertib auqat as-salah. Mendahulukan urutan waktu sholat. Maka tetap maghribnya lebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan isya, atau zuhurnya lebih dulu, setelah itu mengerjakan asar. Kecuali kalau seandainya mereka berada di satu masjid di mana orang sudah sedang mengerjakan sholat asar atau sedang mengerjakan sholat isya, maka boleh baginya untuk bersama-sama mengerjakan isya, dan setelah itu nanti baru mereka mengerjakan sholat maghribnya. Tapi secara hukum asalnya mereka mengawali dari sesuai dengan urutan waktu. Itu contoh pertama untuk takhfif takhir. Keringanan dalam bentuk mengakhirkan pelaksanaan hukum. Ada lagi takhir Ramadan lil marid. Menunda pelaksanaan ibadah Ramadan karena sakit. Seharusnya dia melaksanakan ibadah puasa pada hari itu, tapi karena dia dalam keadaan sakit, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi dia setelah ibadah Ramadan, setelah bulan Ramadan berlalu, maka mengerjakan Ramadan di bulan Syawal atau membayar hutang puasa di bulan-bulan berikutnya itu disamakan dengan takhir, menunda. Jadi takhfifnya itu adalah takhfif takhir. Kan dalam ayat jelas itu ya. Man kana minkum maridan aw ala safarin. Kalau seandainya kalian dalam keadaan sakit atau sebagai orang yang musafir lalu tidak bisa untuk mengerjakan puasa, maka tinggal diganti fa'idatun min ayyamin ukhar. Maka boleh dia tidak berpuasa tapi dia harus mengganti pada hari-hari yang setelah Ramadan. Iya, silakan. Yang pertama, Ustaz. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah melatih anak berpuasa setengah hari? Apakah ada dalilnya, Ustaz? Iya. Melatih anak, mendidik anak itu sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dalam berbagai ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dia mengatakan muru auladakum bis salati fi sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika ia berumur 7 tahun. Mungkin kita bisa sepakat untuk mengatakan bahwa 7 tahun itu umur di mana dia belum baligh. Kalau belum baligh, berarti belum ada ketentuan hukum. Belum ada hak dan dalam perbuatannya.
Seandainya dia tidak sholat, dia tidak berdosa. Tapi kenapa Nabi memerintahkan? Perintahkan anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Apakah karena sudah wajib? Belum, karena memang dia belum mukallaf. Berarti tujuannya adalah untuk mendidik. Bahkan ada lagi yang memberikan penjelasan, ketika disuruh sholat di umur 7 tahun, tidak mungkin disuruh kalau dia tidak tahu. Berarti mengajarkan sholat dari umur sebelum umur 7. Umur 7 itu memerintahkan dia sholat. Berarti mengajarnya sebelumnya. Baru bisa diperintahkan. Kalau tidak diajarkan dulu, apa yang mau diperintahkan? Ada yang sampai memberikan penjelasan seperti itu. Maka berdasarkan ini, boleh bagi kita untuk mendidik anak sehingga kita ajak dia untuk sholat, untuk berpuasa. Saya tak tahu pula hadisnya, ajarlah anak kalian berpuasa setengah hari, wallahu alam itu. Tetapi yang bisa kita lihat pada kisah-kisah atau pada sejarah-sejarah yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, itu ada kebiasaan orang-orang dahulu dalam bulan Ramadan untuk mengajak anak-anak mereka ke masjid. Mereka dikasih mainan-mainan agar mereka lupa dengan keinginan-keinginannya untuk makan. Dan itu dalam bulan Ramadan. Maka sebenarnya mendidik anak, menyuruh dia berpuasa dianjurkan bagi orang tua. Cuma kenapa ada yang hanya setengah hari? Mungkin dia ditengoknya anaknya, mungkin ini kalau dilanjutkan puasanya mungkin akan berbahaya bagi dia. Atau mungkin akan membuat dia jangan-jangan benci pula dia sama agamanya setelah dewasa nanti kan. Yang namanya melatih tentu belum bisa dipaksa. Mungkin itu sebagai alasan kenapa hanya setengah hari. Tapi kalau dia bisa full, jangan disuruh makan. Ini kan ada juga anaknya mungkin masih sanggup, tapi ibunya pula yang nyuruh, udah kamu setengah hari aja. Salah juga. Jadi kalau nampaknya anak itu memang bisa, santai-santai aja dia, main-main aja dia. Bahkan orang-orang dulu memberikan mainan-mainan pada anaknya agar sibuk dia dengan mainannya itu. Nah, maka biarlah dia sampai. Jadi seandainya dia umur 6 tahun, umur 7 tahun, lalu sampai puasanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pahalanya didapat justru oleh orang tuanya. Karena anak itu sendiri belum ada ketentuan pahala dan dosa kan. Sama dengan haji juga. Kalau anak itu haji, dia sah enggak hajinya? Dia belum balik. Kebetulan orang tuanya kelebihan duit. Dibawalah semua keluarganya untuk berhaji. Termasuk anak yang umur 6 tahun. Sahkah hajinya? Jawabannya sah. Cuma kalau dia kerjakan semua syarat rukunnya. Cuma cukup. Artinya belum suqutul qadha, belum menggugurkan kewajiban dia. Oleh karena itu kalau dia sudah dewasa, dia tidak bisa beralasan untuk tidak haji lagi karena sudah haji di waktu kecil, karena haji di waktu kecil belum menggugurkan kewajiban. Maka balik pada pertanyaan tadi, untuk melatih anak puasa itu dianjurkan, apakah setengah hari atau sampai asar atau mungkin sampai jam 10 pagi. Orang tua lah mungkin yang akan lebih tahu seperti apa keadaan anaknya. Seandainya dipaksa sampai selesai itu akan membahayakan dia, maka jangan dilanjutkan. Itu berarti membebani anak akan sesuatu hal yang kewajiban untuk melaksanakannya. Tapi kalau seandainya bisa dia sampai berbuka, lanjutkan. Beri dia reward, beri dia penghargaan, puji dia agar dia cinta dengan apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ummu Syafiq di Kuala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya wabah ini sampai Idul Fitri, bagaimana cara sholat Id di rumah? Apakah ada khutbahnya atau bagaimana Ustaz? Ini pertanyaan masalah Iya. Salat Id itu adalah
kalau kita lihat dari segi hukum itu adalah dia tidak menjadi sholat yang wajib karena hanyalah 5. Seandainya tidak berkesempatan untuk mengerjakan, maka berarti dia bukan melanggar sesuatu yang wajib. Dia hanya tidak bisa mengerjakan sesuatu yang ketika itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan hari raya ibadah tahunan itu dikerjakan secara bersama-sama. Karena yang namanya hari raya tentu bergembira secara bersama. Saya tidak tahu alasannya. Apakah masing-masing mengerjakan sholat hari raya di rumah? Saya kira nggak kena apa yang menjadi maksud dari hari raya itu sendiri. Karena dia merupakan sholat hari raya yang memang dikerjakan secara berjamaah. Sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat tidak mungkin dikerjakan di rumah masing-masing. Sedangkan sholat saja tidak ada sholat Jumat. Maka yang ada Jumat itu jami'. Al-masjid al-jami'. Sehingga musola dalam istilah kita, ada musola biasa dikerjakan di situ, tapi tidak difungsikan untuk Jumat. Maka tidak disebut sebagai masjid jami'. Kalau di musola aja tidak ada, apalagi di rumah masing-masing. Ketika ada uzur, berarti ada alasan untuk meninggalkan. Kalau ada alasan untuk meninggalkan dan alasannya syar'i, maka mudah-mudahan masuk kepada hadis yang dikatakan oleh Rasul, idza maridal abdu aw safar. Apabila hamba itu sakit atau musafir. Karena musafir tidak wajib Jumat. Berarti dia tidak mengerjakan Jumat. Kutiba lahu maka ya'malu sahihan muqimah. Maka dia tetap diberikan pahala seperti dia waktu sehat dan dia dalam keadaan bermukim. Maka mudah-mudahan ketika memang ada uzur seperti itu, mudah-mudahan pahalanya tetap didapat ketika kita benar-benar ingin untuk mengerjakannya. Dia kan itu banyak orang yang tidak ke masjid karena uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur dia akan ke masjid, maka dapat dia pahala. Tapi ada orang yang selama ini juga tidak pernah ke masjid dia. Lalu ada corona, udahlah saya di rumah aja lah. Jangan-jangan tidak dapat dia pahalanya karena tidak ada corona, dia juga tidak ke masjid. Maka dia yang merasa terhalang oleh uzur syar'i. Maka Imam Al-Buwaiti, salah seorang pengikut mazhab Syafi'i, itu dulu pernah di penjara. Dalam penjara itu pas di hari Jumat, dia berwudu, dia pakai siap-siap untuk Jumat, berjalan dia. Sampai dia berhenti di pintu penjaranya itu. Ketika itu dia berdoa, ya Allah, hanya sampai di sini langkah saya itu bisa. Saya ingin benar-benar mengerjakan Jumat hari ini. Tapi sampai sinilah langkah saya. Berarti dia tidak mengerjakannya karena dia terkendala oleh keadaan yang memang dia tidak bisa untuk mengerjakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin bisa kita lihat lagi nanti buku-buku yang ada. Sepanjang pengetahuan saya tidak mesti mengerjakan hari raya, sholatnya masing-masing di rumah, tetapi mungkin bisa mengerjakan hal-hal yang lain, zikir, baca Quran, kemudian dan lain sebagainya untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kita khawatir kalau masing-masing mengerjakan hari raya di rumah dan mengerjakan sholat juga di rumah masing-masing, kita melakukan sesuatu yang jangan-jangan tidak ada perintahnya seperti itu. Tapi mohon maaf, mungkin perlu kita lihat lagi nanti buku-buku yang ada, kita bertanya lagi pada guru-guru kita, siapa tahu ada jawaban-jawaban yang mungkin lebih memuaskan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, satu pertanyaan datangnya dari Abu Hanafi Banam. Mau bertanya Ustaz, kalau dalam safar yang menumpang bis malam tetapi tidak bisa sholat subuh karena bis tidak berhenti sampai datang waktu zuhur, apakah bisa dijamak dan dikosor subuh dan zuhur? Bagaimana jenazah? Syukur Ustaz. Iya, saya kira jarang sekali yang tidak berhenti setidaknya di waktu pagi. Memang dalam safar itu kalau kita pakai kendaraan umum yang paling terkendala itu subuh memang. Kita berupaya dulu untuk mengajak sopirnya berhenti
Karena ada juga di antara sopir yang menerima itu, bahkan sopirnya juga ingin ikut mengerjakan sholat. Jangan tidak ada upaya. Artinya jangan pasrah pada keadaan, lalu nanti berhenti di waktu zuhur, subuh dikerjakan di waktu zuhur. Tidak seperti itu. Kecuali kalau tertidur dia di bis itu. Tapi kalau bangun dia, kan ada aturannya, boleh untuk mengerjakan sholat di atas kendaraan. Kalau dulu Rasulullah SAW mengerjakan sholat di atas kendaraan hanya untuk yang nawafil, hanya untuk yang ibadah-ibadah sunnah saja. Karena Rasul pakai onta atau pakai kuda, dia bisa berhenti. Tetapi kalau di atas pesawat, gimana caranya? Tidak mungkin berhenti kan? Maka untuk yang fardu pun bisa dianalogikan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi di atas kendaraan. Maka bagi dia yang ada di mobil waktu itu atau di bis waktu itu, ketika memang dia tidak berhenti dan diajak berhenti dia tidak mau, maka boleh sholat di atas kendaraan. Sholat saja subuh cuma dua rakaat. Biasanya bus-bus perjalanan jarak jauh itu ada tempat di mana di situ ada air, bahkan ada toiletnya. Kita mungkin bisa memanfaatkan itu untuk berwudu, lalu kemudian sholat dalam keadaan di atas kendaraan itu saja. Sholat dalam keadaan duduk juga bisa. Kalau berdiri saya kira tidak akan mungkin, tidak ada tempat. Lagian gerakan bis yang mungkin sulit untuk membuat kita kokoh dalam berdiri. Maka boleh dia untuk sholat dalam keadaan duduk dan gerakannya diaturlah sesuai dengan batas kemampuan dia bisa. Bedakan mana yang untuk ruku dan mana yang untuk sujud. Jadi tidak mesti menunggu sampai berhenti di waktu zuhur, lalu subuh dikerjakan di waktu zuhur. Salat saja di atas kendaraan, karena itu ada aturannya di dalam fikih Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Kita sudah ambil 2 contoh untuk takhfif takhir. Kemudahan dalam bentuk mengakhirkan atau menunda melaksanakan apa yang diperintahkan. Ada lagi contoh yang lain, ta'khirus shalah li'uzrin ka inqadhi gharik. Menunda pelaksanaan sholat karena ada uzur yang hanyut. Ada orang sedang sholat di pinggir sungai, lalu dia dengar orang minta tolong karena dia hanyut, lalu boleh enggak dia untuk memutuskan sholatnya? Atau sholat akan dimulai nih, ada satu kelompok yang satu jamaah yang ingin mengerjakan ibadah sholat, sudah qamat dia, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang yang minta tolong. Boleh enggak dia tidak sholat dulu, tapi dia justru membantu orang itu? Maka dengan yang kebakaran, ada orang minta tolong, atau mengantar orang yang sedang sakit, dia di perjalanan dalam mobilnya ada orang yang sedang sakit yang mau diantarkan ke rumah sakit, lalu dengar azan. Seandainya dia berhenti, ini orang sakit akan semakin parah keadaannya. Padahal kalau dengar azan itu kan panggilan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Allah yang memanggil untuk melaksanakan sholat. Tapi Allah membolehkan kita untuk mendahulukan, mengantarkan mereka yang sakit, lalu kemudian nanti dia mengerjakan ibadah sholat. Maka seperti yang saya katakan, persoalan mempermainkan agama, tapi karena ada uzur syar'i, maka uzurnya harus benar-benar syar'i. Yang takhir seperti ini itu juga ada dalam persoalan itu jinayat, pidana. Dulu ada orang yang ada perempuan yang datang menemui Rasul, ya Rasulullah, saya telah berzina. Tolong hukum saya, tolong tegakkan hukum zina itu pada saya. Ini nih kata Rasul, kata yang perempuan tadi, hamil ini hamil karena zina. Apa kata Rasul? Tunggulah dulu sampai kamu melahirkan. Berarti kalau hamil itu kan paling tidak ada 9 bulan. Kalau sudah kelihatan
yang penting masih ada hitungan bulan. Tunggu dulu sampai kamu melahirkan. Selesai melahirkan, dibawanya bayi itu ke hadapan Nabi, ya Rasulullah, ini bayi sudah saya lahirkan, tolong hukum saya sekarang juga. Kata Rasul, nanti ajalah, tunggu dulu kamu sampai selesai menyusui. Menyusu kan 2 tahun. Haulaini kamilain. Ada 2 tahun kan, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Jadi ibu-ibu itu hendaklah menyusukan anaknya selama haulaini kamilain. 2 tahun. 2 tahun berlalu, selesai dia menyusui anaknya. Datang dia kepada Rasul, ya Rasulullah, tolong hukum saya. Ini sesuatu yang luar biasa ini. Keinginan seorang diri, satu jiwa, agar dia bersih ketika meninggal nanti. Bersih dari dosa. Maka ditegakkanlah hukum itu dengan cara rajam, karena sudah muhsan, maka dengan cara rajam. Pas dilempar pakai batu, waktu itu ada darah yang memancar dan itu kena pakaian sahabat. Dimaki-maki oleh sahabat itu, perempuan tadi itu, dikarenakan oleh bajunya kena oleh darah. Dengar sama Nabi makian itu, kata Rasul, jangan dimaki dia. Dia sudah benar-benar membuktikan kebaikannya dan taubatnya. Seandainya taubatnya ini ditimbang, dia bisa mengalahkan taubat 70 orang ahlul Madinah. Karena benar-benar berkeinginan untuk membersihkan diri. Padahal kalau dia tidak datang lagi, saya memaafkan dia. Karena ada juga dalam riwayat yang lain di mana Nabi menyuruh tunda, tapi akhirnya dimaafkan. Seperti seorang sahabat, penjual kurma dia. Ya Rasulullah, saya tadi jual kurma, ada seorang perempuan yang datang. Terjadilah apa yang tidak baik itu. Tolong hukum saya ya Rasulullah. Rasul nanya, "Asallaital asar?" Kamu sudah salat asar belum? Belum ya Rasulullah. Nah, pergi dulu salat. Kerjakan asar itu. Pergi dia salat, datang dia menemui Nabi, ya Rasulullah, saya sudah salat dan tolong hukum saya. Apa kata Rasul? Innallaha qad ghafara lak. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni kamu. Nah, maka sebenarnya dalam catatan sejarah, meskipun diminta untuk mendatangkan 4 orang saksi, kan kalau itu kan harus ada 4 orang saksi, maka tak pernah ada pelaksanaan hukum pidana itu dikarenakan oleh saksi itu. Karena sulit untuk mendatangkan 4 saksi. Yang ada justru adalah pengakuan. Maka diberi waktu, ditunda keringanan-keringanan yang ada dalam Islam. Silakan. Pertanyaan dari Al-Qasa di Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah atau bisakah kita menunda sholat karena urusan itu? Bolehkah? Bolehkah kita menunda sholat karena urusan menuntut ilmu via YouTube? Menunda sholat karena mengikuti ceramah via YouTube. Dulu pernah dalam waktu saat belajar itu ada yang bertanya, boleh hendak menunda sholat isya karena ada majelis. Jadi majelis dimulai dari maghrib, lalu waktu isya tidak isya, kan dulu kajiannya, nanti mereka baru sholat isya. Seandainya semua yang hadir di situ menunda, lalu nanti mereka mengerjakan isya secara berjamaah, maka insya Allah tidak mengapa. Karena Rasul juga awalnya cenderung ingin menyuruh isya itu ditunda di akhir. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi salatil isya fi thuluthil lailil akhir.
Kalaulah bukan karena memberatkan bagi umatku, akan saya minta mereka mengerjakan isya di bagian akhir. Berarti Nabi tahu itu akan memberatkan, maka isya tetap di awal. Sekarang ada satu majelis, mulai dari maghrib. Nanti dia masuk isya, mereka belum isya. Terus dulu, karena kajiannya tidak boleh terputus, penting sekali. Tapi semua mereka mengerjakannya secara berjemaah, maka itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seandainya ada orang sedang duduk di rumah, lalu mendengarkan kajian di YouTube, orang azan, nah dengan alasan mendengarkan YouTube lalu ia menunda, dan nanti dia akan sholat secara sendiri, jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Mending dulu ikut sholat berjamaahnya, nanti kembali kepada YouTube, apalagi kajian-kajian YouTube bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang, yang berarti ada rekaman yang nanti kalau kita ingin kembali kepada rekaman itu kita bisa cari kembali. Maka jangan kita gugurkan hal-hal yang memang sangat berfaedah, sangat memberikan kebaikan dalam kehidupan kita hanya dikarenakan oleh alasan-alasan yang ternyata alasan itu tidak tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda. Nah, oleh karena itu, untuk sebuah kajian yang ada di YouTube, saya kira tidak mesti menyebabkan kita tidak mengikuti berjamaah, dikarenakan oleh nanti kita bisa cari kembali dan bisa kita ulang mendengarnya dari awal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Iya, silahkan. Pertanyaan dari Umar di Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara membayar fidyah? Salah satunya dengan memberi makan fakir miskin. Apakah cuma sekali makan kenyang atau sehari tidak kali makan? Terus, apakah fidyah boleh dilakukan ketika kita menunda tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau seandainya ada orang yang tidak bisa mengerjakan ibadah puasa, maka hukum asal sebenarnya menggantinya adalah dengan puasa yang sama. Itu hukum asal. Tapi ketika tidak bisa mengganti dengan puasa yang sama, maka solusinya adalah dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu artinya adalah memberikan makan kepada fakir miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan. Kalau seandainya dia berhutang puasa 5 hari, maka ia beri makan 5 orang fakir miskin, atau kalau 30 hari, maka dia beri makan 30 orang fakir miskin. Pertanyaan yang muncul adalah, itu apakah sekali makan atau sehari makan? Kalau sehari makan berarti 3 kali. Pagi sebagai sarapan, siang untuk makan siangnya, malam untuk makan malam, atau sekali. Wallahu a'lam, yang saya tahu, selama ini yang saya tahu, itu adalah sekali makan sampai kenyang. Kalau seandainya ada orang ingin berbuat baik, dalam artian ingin memberikan sehari, saya kira baik bagi dia, sebagai sedekah dia. Tetapi sepanjang pengetahuan saya, itu adalah dengan memberi makan sekali makan, bukan sehari makan. Yang mengatakan sehari makan itu sebenarnya sangat logis alasannya. Bukankah kalau dia tidak berpuasa, dia nanti akan makan siang? Dia juga akan sarapan. Dan nanti malam dia juga pasti akan malam. Tapi malam dia sudah tidak puasa lagi kan? Memang sudah dibolehkan makan. Nah, jadi keringanan bagi dia boleh sarapan dan siang juga harus diganti dan memberikannya kepada fakir miskin. Itu oleh alasan yang tadi itu. Tapi saya tidak tahu adakah hadisnya yang mengatakan seperti itu. Kami dari nas yang ada, itu nampaknya adalah sekali makan, bukan untuk sehari makan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lalu kalau seandainya memang ada yang sebelumnya, hutang puasa sebelumnya yang dia belum bayar, dan dia bisa membayarnya dengan cara berpuasa, maka berpuasa.
tidak, maka tetap kembali kepada cara kedua, yaitu adalah dengan fidyah. Katakanlah Ramadan yang sebelumnya, sekarang sudah masuk pula Ramadan. Ada yang tertinggal dan belum dia bayar. Apa mungkin itu terjadi? Mungkin, sangat mungkin sekali. Karena manusia ini lalai, manusia ini pelupa. Baru diingatkan kalau sudah terlanjur. Maka kalau memang ada hutang, wajib dia bayar. Kalau tidak bisa membayar dengan cara, maka berarti dia membayar dengan cara memberikan makan. Sama sejumlah tadi. Apakah jumlah hutangnya akan bertambah? Tidak. Jumlah hutang tidak akan bertambah. Kalau dulu 5 hari, maka hutang yang berikutnya juga akan berjumlah 5 hari juga. Kok tidak boleh, kok tidak ditambah? Karena Allah tidak suka riba. Jadi tidak boleh ditambah-tambah. Kalau ditambah berarti menambah jumlah hutang. Allah Subhanahu wa taala alam. Namun ada fatwa dari Syekh bin Baz dalam persoalan ini, seandainya dia ingin menebus kelalaiannya dengan memberikan makan, itu dibolehkan. Jadi dia tetap puasa sejumlah hutangnya, tapi dia ingin menebus kelalaiannya itu dengan memberikan makan kepada fakir miskin. Fadzalika hasan. Maka yang demikian itu menjadi baik bagi dia. Boleh dia untuk melakukan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz? Iya, silakan. Pertanyaan dari saudara Fendi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat wabah ini, sebagian orang ada yang mengusulkan ke MUI untuk memfatwakan agar tidak puasa di tahun ini dengan alasan darurat wabah COVID-19. Bagaimanakah ini, Ustaz? Apakah ini bisa dibenarkan sesuai syariat? Iya. Itu untuk saat ini masih dianggap mengada-ngada. Pertanyaan apa? Keinginan yang ingin seenaknya, sehingga diminta untuk dikeluarkan fatwa oleh MUI agar juga tidak berpuasa. Ternyata kalau kita kembali kepada analisa-analisa para dokter, apa yang dikatakan oleh para dokter yang memang ahli di bidang ini, justru menurut mereka berpuasa itu salah satu cara justru untuk melawan corona. Dan cara berpuasa itu justru akan membuat imun tubuhnya menjadi kuat, imunitas tubuhnya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah puasa gara-gara corona. Ada nanti rincian persoalannya. Ketika ada orang yang sudah positif dan orang itu aturan penggunaan obatnya, makan obatnya diatur oleh dokter. Jam segini harus makan obat, jam 10 siang harus makan. Ini contoh ini. Kalau memang ada aturan seperti itu, bagi dia maka silakan saja. Bagi dia maka dibolehkan. Karena memang kondisi dia yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau sudah positif. Atau orang yang mungkin dalam penanganan dokter, PDP, yang sudah ada aturan-aturan ketentuan minum obatnya dan lain sebagainya, ya kalau memang ada seperti itu dan tidak bisa diatur untuk menjaga puasanya, ya apa boleh buat. Berarti dia biasa sakit. Faman kana minkum maridan, bukankah dia sekarang sedang sakit? Tapi bagi mereka-mereka yang tidak kena positif, tidak PDP, tidak ODP juga tidak, lalu dimintakan fatwa agar tidak berpuasa demi jaga-jaga agar dia tidak kena corona. Ini bisa-bisa membuat Allah jadi marah sama kita. Karena kita mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dalam hal ini perlu kita dengarkan keterangan dokter. Mereka mengatakan itu bahwa puasa tidak sedikit pun akan menyebabkan corona itu ada pada tubuhnya. Justru menurut mereka dengan adanya ibadah puasa membuat fisik mereka akan menjadi lebih kuat imunitasnya.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada satu lagi pertanyaan masuk, Ustaz. Silakan. Dari saudara Akmal di lingkungan Cipta Karya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, mau bertanya, Ustaz, apakah anak yang pernah menyusu ke kita otomatis sudah menjadi saudara sesusuan untuk anak kita? Apakah mereka tak boleh menikah? Apakah dia juga menjadi anak kita? Atau seperti apa penjelasannya, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, ini terkait dengan persoalan ar-radha'ah. Saudara susuan yang disebabkan oleh seseorang yang menyusu kepada seorang ibu. Jadi kalau ada seorang bayi menyusu kepada seorang ibu dan menyusunya itu sudah sampai khamsu radha'at, 5 kali susuan. 5 kali susuan ini dipahami baik-baik, bukan 5 kali waktu. 5 kali waktu itu namanya pagi 10 menit, sore 10 menit, besok, enggak, bukan itu. 5 kali sedot, 5 kali hisap. Mulut bayi itu menghisap puting ibu itu 5 kali. Itu sudah dianggap bahwa tubuh dia tumbuh oleh ASI yang ada dari ibu itu. Apa akibatnya? Maka ibu itu akan menjadi ibu susuan dia. Anak ini akan menjadi anak susuannya. Dan seluruh yang menjadi mahram bagi ibu menjadi mahram pula bagi anaknya. Maka anak dari ibu susuannya akan menjadi saudara susuannya. Gitu dia. Oleh karena itu, yang haram untuk dinikahi itu bukan hanya ibunya itu aja, tapi semua yang menjadi mahram bagi ibu. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Jadi haram bagi nasab, haram juga lah yang disebabkan oleh sepersusuan. Ayah ibu itu akan menjadi kakek bagi yang menyusui. Dan itu tidak berlaku pada kebalikan. Saudara yang menyusu ini bagi anak-anak ibu tadi tidak menjadi mahram karena tidak ada hubungan. Tapi anak-anak ibu yang menyusukan akan menjadi mahram bagi, seandainya dia punya 10 anak. 10 anak ini akan menjadi saudara susuan dia. Tapi saudara yang menyusu ini tidak menjadi saudara susuan bagi anak-anak dia. Maka boleh untuk menikah. Dalam hal ini perlu kehati-hatian, apalagi di kampung-kampung sering terjadi seperti itu. Karena ada anak tetangga yang dengar menangis, ibunya sedang ada di sawah, kasihan dan nengok anak tetangganya, datang dia agar anak itu diam, disusukannya. Kalau sudah disusukannya dan sampai khamsu radha'at 5 kali, maka dia sudah menjadi saudara sesusuan. Ini perlu dihukum di belakang hari. Tidak boleh menikah, dia sebagai mahram. Kalau seandainya sudah akad, sudah menikah, lalu ternyata ketahuan saudara sesusuan, harus difasakh. Harus dibatalkan pernikahannya itu secara otomatis. Tidak boleh dilanjutkan. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, kita ambil lanjut pada bentuk yang berikutnya. Ada namanya takhfif tarkhis. Keringanan dalam bentuk rukhsah. Jadi kemudahan dalam bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah pada beberapa keadaan. Apa contohnya? Salatul mustajmir ma'a baqa'in najis. Kalau ada orang yang pipis, ada orang buang air kecil, lalu ada kemungkinan pipis itu mungkin ada percikan-percikan ya yang kena mungkin pada celana dia, tapi dia tidak tahu ini bagian mana yang kena. Seandainya memang ada, maka itu menjadi sesuatu yang ma'fu, yang dimaafkan. Nah, tapi kalau nampak dia kena celananya itu oleh pipis, itu nampak ada basah situ, itu tidak boleh karena dia sudah tahu, sudah nampak oleh dia najis itu. Tapi kalau tidak, maka itu menjadi sesuatu yang ma'fu. Ada keringanan bagi dia.
Karena kalau tidak nanti maka akan sulit dia untuk mencari-cari bagian mana yang kena oleh najis. Iya, kalau dia di rumah mungkin dia bisa mengganti pakaiannya. Kalau tidak di rumah, mungkin di kantor, mungkin di perjalanan, mungkin dalam pekerjaannya tiba-tiba ada seperti itu, maka itu sesuatu yang dapat dimaafkan. Ada lagi salatu sulusil baul. Salat bagi orang yang kena penyakit salisil baul. Salisil baul itu artinya adalah pipis yang tidak berhenti. Ada penyakit yang dialami oleh sebahagian orang, pipis nanti keluar lagi, dibersihkan keluar lagi, nanti dibersihkan lagi keluar lagi. Pas mau takbir mungkin ada lagi yang keluar. Orang yang kalau memang sudah sampai ke tingkat itu, maka dia tetap dianjurkan untuk sholat. Kalau dia sholat, bagaimana nanti kalau dia keluar? Lanjut sholatnya. Karena memang keadaan dia yang seperti itu. Dibersihkan pun, ditinggalkan sholat lalu bersih-bersih, nanti akan lagi. Cuma mungkin perlu mensiasati. Bagaimana ia mensiasati agar keluarnya itu mungkin pada tempat yang sudah diatur di celana dia, agar tidak menyebar ke kemana-mana. Namun keluarnya tadi karena salisil baul itu membuat dia tetap dianjurkan untuk mengerjakan ibadah sholat. Tidak gugur bagi dia sholat. Oh, berarti dia sholat dalam keadaan bernajis. Untuk orang lain tidak. Kalau tidak mengalami keadaan seperti itu, maka tidak boleh dia untuk menekan sholatnya. Seandainya ada orang yang sedang sholat, batal wudunya, dia harus keluar, tinggalkan sholat, lalu kemudian dia ambil wudu. Namun bagi yang salisil baul, sulit bagi dia untuk mempertahankan wudunya dikarenakan oleh pipis yang selalu mengalir karena penyakit yang dia rasakan. Ada lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat, aklun najasati litadawi. Memakan sesuatu yang di situ mungkin ada kotornya, ada najisnya, tapi tujuannya adalah untuk berobat. Litadawi. Maka seandainya memang dia tidak punya obat yang lain, kemudian berdasarkan pernyataan para ahli itu bisa menyembuhkan, padahal itu mungkin saja adalah sesuatu yang tidak boleh untuk dimakan. Maka dalam kondisi seperti itu bisa dibolehkan. Ada sebuah pembahasan yang dibahas oleh Dr. Setiawan Budi Utomo dalam bukunya Fikih Aktual, yang beliau mencoba untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer. Salah satu dari bab kesehatan yang dia bahas di situ adalah berobat dengan menggunakan darah ular kobra. Berobat dengan menggunakan darah ular kobra. Bagus kalau dibaca, karena kita perlu memahami persoalan ini. Tidak pula boleh langsung boleh begitu saja dengan alasan untuk berobat, karena ada rincian persoalannya. Dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan kesembuhan itu dari sesuatu yang diharamkan. Jadi tidak menjadikan kesembuhan dari sesuatu yang diharamkan, padahal kesembuhan yang memberikannya adalah Allah. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang yang sakit, jangan cepat-cepat mencari sesuatu yang dianggap itu baik bisa menyembuhkan, tapi itu adalah sesuatu yang haram. Karena Allah tidak akan menjadikan kesembuhan dari yang haram. Maka perlu dipilah-pilah. Seandainya tidak ada lagi obat yang bisa diadakan, sementara ada sesuatu yang oleh para ahli merekomendasikan itu bisa sebagai obat penyembuh. Maka dalam kondisi seperti itu, maka ada takhfifnya, ada keringanannya. Itulah yang disebut dengan takhfif tarkhis. Kemudahan dalam bentuk rukhsah. Ya. Ada pertanyaan yang mengenai takhfif tarkhis. Iya. Tadi sebagaimana Ustaz jelaskan masalah kencing yang berusaha
Iya. Bagaimana kalau orang yang suka buang angin, Ustaz? Apakah ada fitnah? Itu bisa dianalogi. Memang ada yang seperti itu. Artinya bukan karena perut kembung atau bukan karena apa gitu ya. Tapi memang keadaan dia yang seperti itu. Kalau ada orang yang mungkin ingin buang angin, akramakumullah, hanya karena ingin buang air besar, ya buang aja dulu. Yang lanjutkan sholatnya. Tapi ada memang sebahagian yang diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit dan musibah, sehingga dia berterus-terusan dalam buang angin. Dialah yang lebih tahu dengan keadaan dirinya, apakah itu memang berterusan sehingga dia tidak ada jarak atau dalam jarak yang sangat singkat dia akan keluar lagi. Kalaupun dia nanti keluar memperbaiki wudunya, lalu dia tahu kalau itu nanti tidak akan bermanfaat. Berarti bisa disamakan dengan salisil baul. Tapi kalau tidak, ya jangan kena oleh was-was. Karena ada juga orang yang mungkin kena was-was dia rasa-rasa ingin keluar, tiba-tiba memang keluar dia. Karena kalau was-was seperti itu ya bisa terjadi sesuai dengan yang dibayang-bayangkan itu. Maka jangan tanggapi was-was yang ada dalam pikiran kita itu. Nah, tapi kalau memang itu sebagai satu penyakit yang dia sudah diuji dengan cara yang seperti itu, sebentar-sebentar keluar, beruduk dia agak-agak 1 menit nanti keluar lagi. Padahal sholat pasti akan lebih dari 1 menit. Ya apa boleh buat? Maka ittaqullaha mastata'tum. Makalah perintah Allah itu sesuai dengan batas seberapa dia mampu. Kalau selisil baul tadi dibolehkan, maka yang tadi itu insya Allah punya hukum yang sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ustaz, nampaknya ada pertanyaan masuk satu lagi, Ustaz. Iya. Pertanyaan dari Ibu Ami Citarai. Apakah hukum suami yang mengatakan istrinya sama dengan ibunya dalam hal fisik, apakah memang bisa dihukumi cerai, Ustaz? Apakah memang dilarang untuk berhubungan afwan, Ustaz? Iya. Dalam kajian fikih itu ada bab namanya bab zihar. Zihar itu diambil dari kata zahrun. Zahrun itu artinya adalah punggung. Jadi ada dulu kebiasaan orang-orang jahiliyah untuk menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Kalau dikatakan anti kazahri ummi, kamu sama kedudukannya dengan punggung ibu saya. Kenapa punggung yang menjadi patokan? Ya karena kalau mengendarai onta, itu kan dia naik di atas punggungnya. Kalau mengendarai kuda, itu juga naik di atas punggung. Jadi hubungan suami istri itu cenderung disamakan dengan menaiki kendaraan seperti itu. Maka yang jadi patokan adalah kazahri ummi. Nah, permasalahan yang muncul adalah apakah menyamakan di situ, menyamakan bentuk atau menyamakan kedudukan? Sudah pasti, karena menyamakan kedudukan istri dengan ibu kan tidak digauli, maka hukumnya juga akan menjadi sama. Maka dilaranglah dia untuk menggauli istrinya sampai dia bayar kafaratu zihar. Bagaimana dengan fisik? Atau bagaimana dengan selain punggung? Umpama kamu sama seperti telinga ibuku, dia tidak punggung. Kenapa punggung? Ya kayak tadi, karena biasanya mengendarai itu di atas di atas punggung. Suami istri itu dianggap seperti mengendarai kalau mereka melakukan hubungan suami istri. Mungkin wallahu alam, saya belum bisa memberikan penjelasan yang lebih luas apakah memang untuk fisik juga seperti itu
Apakah memang disamakan hukumnya atau hanya sekedar kedudukannya saja. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa kita carikan jawabannya di waktu yang lain. Tapi kalau dia menyamakan kedudukan, di mana itu membuat dia tidak boleh untuk melakukan hubungan sosial. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Iya, baik. Jadi dari berapa kemudahan tadi sebenarnya masih ada satu ya, tapi tidak terlalu banyak penjelasannya. Ada namanya takhfif taghyir, keringanan dalam bentuk taghyir, merubah. Beda sama ibdal. Kalau ibdal mengganti, kalau taghyir itu merubah. Seperti pelaksanaan sholat dalam keadaan takut, salat khauf. Itu ada perubahan cara. Ada yang di belakang tetap berdiri, yang depannya ruku sujud. Nanti yang depannya lagi pindah ke belakang berdiri, ini pindah ke depan. Itu merubah cara. Dan itu juga sebagai bentuk kemudahan yang ada dalam agama. Maka dari semua bentuk kemudahan itu dapat kita pahami betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga yang penting hukum itu terlaksana meskipun dengan beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan keadaan yang normal. Jadi seandainya memang ada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban, maka ternyata ada kemudahan-kemudahan sebagai solusi yang diberikan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu artinya adalah bahwa bagaimana kita setiap saat harus tetap istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah meskipun dengan tata cara yang sedikit berubah disebabkan oleh uzur syar'i. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita mendengarkan kajian bersama Ustaz kita Terima kasih Ustaz. Hadir mengudara di Radio Robbani 101,1 FM bersama saya Syafi Adat yang bertugas mohon undur diri dan menantikan kajian menarik bersama Ustaz-Ustaz kita. Tetap setia di 91,1 Radio Robbani. Merajut ilmu dan